Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ayogi Official. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi kembali atau bersilaturahmi kembali kepada Asandi. Asandi itu adalah seorang santri dari Bandung yang tinggal atau menetap di Cikijing. Tepatnya rumahnya itu sekarang dikelilingi oleh kuburan. Dan seperti apakah ceritanya, seperti apakah kisahnya, tonton terus videonya sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan yang nonton video saya sampai selesai, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Nah, oke teman-teman, jadi seperti inilah penampakan menuju rumah Asandi, seorang santri dari Bandung yang tinggal menetap di tengah-tengah area pemakaman umum. Jadi seperti inilah, dan rumahnya itu ke sebelah sini teman-teman, ke sebelah sana. Dan sekarang kita akan menuju ke rumahnya dan akan berbincang-bincang kembali mengenai perjalanan tirakat seorang Asandi, santri dari Bandung yang tinggal ataupun menetap di tengah-tengah kuburan ini teman-teman. Jadi jalan menuju rumahnya itu masih tanah seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Dan di samping kiri samping kanan itu adalah rumpun-rumpun bambu atau ilalang perkebunan. Dan area pemakaman itu sebelah sana teman-teman, tuh bisa dilihat. Mungkin di konten-konten atau di video-video sebelumnya itu saya sekitar kurang lebih 8 bulan ke belakang atau 1 tahun ke belakang pernah ngonten di sini, ke rumahnya Kang Bom Bom, terus ke rumahnya Asandi. Dan yang dulu itu, yang di konten pertama saya itu adalah Asandi, yang mana dulu itu di judulnya itu adalah rumah terpencil yang berada di tengah kuburan dan dikelilingi oleh kuburan dan dijaga juga oleh harimau, seperti itu teman-teman. Dan hari ini, tepatnya siang hari ini, saya akan bersilaturahmi kembali bersama Asandi untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang mengenai tirakat beliau selagi masih dari Bandung sampai tinggal menetap di rumah dekat kuburan ini. Dan di sini tuh sudah kita lihat, dan ini adalah rumah Asandi di mana yang saya sebutkan tadi. Dan di sebelah sini ada juga rumah yang sekarang ditempati oleh orang Cidulang kalau nggak salah. Dan di bawahnya juga masih ada rumah, cuman yang rumah sebelah sana nggak ditempatin, jadi masih kosong. Dan di sebelah sini ada rumah lagi. Kebetulan di sana ada yang lagi apa itu namanya, membabat pohon bambu untuk dijadikan pagar. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol bersama beliau. Dan kebetulan di area sini itu ada 1, 2, 3, 4 rumah dan 5 rumah di atas sebelah sana teman-teman, tuh bisa dilihat. Dan seperti apakah obrolan kita nanti, simak saja videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah bersama Asandi, seorang santri yang dari Bandung ayah, yang sekarang tinggal atau menetap di rumahnya itu dikelilingi oleh kuburan. Nah, gimana sekarang, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama ya, sekitar 1 tahun ke belakang saya baru kesini lagi nih silaturahmi. Ya, kurang lebih sekitar 1 tahunan. 1 tahunan ya, joledar cek Sunda namanya. Aduh, sibuk mungkin hapunten ahon sampai tiasa silaturahmi deui mohon. Lebaran. Etang lebaran terus lami pada lebaran. Gini mungkin saya akan di sini akan tanya-tanya kembali mengenai tirakat gitu ya. Dari Bandung bisa sampai ke sini tuh karena apa gitu? Apakah ada hal atau apapun yang dikejar sama Asandi atau gimana? Atau bisa dijelaskan nggak kisah tirakat tuh dari awal? Kalau mengenai tirakat ya, sebelum kita memperdalam ke dalam
histori perjalanan sendiri di sini ya, lebih baiknya kita mengenal dulu apa yang dimaksud tirakat. Tirakat itu kalau dalam bahasa artinya perjalanan, torikot itu perjalanan kalau dalam artian bahasa. Kalau Ayugi nanya di sini tentang tirakat perjalanan, mungkin ya yang dimaksud Ayugi itu perjalanan histori saya dari Bandung sampai ke sini bagaimana. Ya mungkin yang dimaksud pertanyaan Ayugi perjalanannya ya, dari betul, Bandung sampai ke sini gimana? Bukan dalam artian tirakat itu seperti tirakat orang-orang sufi, bukan. Saya masih jauh kalau dalam pengertian seperti orang-orang sufi. Itu tingkatan ulama-ulama mungkin lah. Kalau saya belum pantas. Tapi kalau pertanyaannya perjalanan dari Bandung ke sini, tirakat perjalanannya gimana? Nah, ya seperti yang dulu pernah saya sampaikan dalam konten-konten sebelumnya, kalau memang mungkin saya di sini sebab penyebabnya saya menetap di sini, mungkin sebab penyebabnya kalau menurut kelajiman mungkin gak lazim seorang santri yang dari kota, mungkin dari kota, saya kalau bisa disebutkan ya Bandung itu kota kan, gak mungkin kalau menurut secara lazim orang kota betah kampung, apalagi dekat kuburan gitu ya, yang dikelilingi kuburan menurut kelajiman ya, betul. Tapi mungkin ya itu karena kalau menurut hadis, kalau menurut keterangan para ulama, mungkin yang saya dengar dari para ulama, almar'u ala dini khalili, seseorang itu dilihat bagaimana lingkungannya. Karakter seseorang itu terbentuk bagaimana dari sekelilingnya, bagaimana dari lingkungannya. Fal yangdur ahadukum mayyukhalil, maka kalau kita ingin mempunyai karakter, mempunyai pribadi yang baik, maka harus dilihat salah satu atau dilihat di mana kita bergaul, di mana kita berlingkungan. Karena itu berpengaruh kepada karakteristik perbuatan kita sendiri, karakteristik akhlak kita sendiri. Ya, mungkin ya karena saya betah walaupun di kota, karena saya bergaulnya sama orang-orang yang suka istilahnya bermujahadah, yang istilahnya suka menyendiri walaupun di tengah-tengah perkotaan, ya mungkin terbentuklah karakteristik seperti ini. Di tengah-tengah perkebunan juga seperti di kota aja, di tengah-tengah pemakaman juga walaupun di tempat yang sunyi, tapi hati seperti di kota aja. Apa yang membuat kita bisa seperti itu? Ya karena kebiasaan hati, karena keterbiasaan hati, karena keterbiasaan lingkungan kita yang dulu-dulu terbawalah hingga ke sini gitu teh. Kalau awal mula perjalanan mungkin terbentuknya karakteristik seperti saya ini mungkin berawal dari waktu dulu saya belajar mengaji di daerah Cihamplas Cililin, Bandung gitu ya, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Dulu di daerah yang mau arah, kalau di Cililin ada daerah Maroko. Maroko. Ada. Bukan Maroko negara sana, bukan. Maroko negara orang itu bukan. Maroko Cililin ini. Maroko Cililin. Perbatasan yang mau arah ke Maroko itu saya belajar di sana kepada Kiai Mustafa. Kiai Mustafa, seorang ulama karismatik, ulama sepuh di sana. Itu waktu saya belajar di sana waktu umur sekitar 9-10 tahun. Lumayan belajar, lumayan lama. Cuman ketertarikan saya kepada ilmu-ilmu agama itu mulai dari niat saya ingin mempelajari seperti yang teman-teman saya pelajari.
Dulu tuh teman-teman saya belajar kepada Kiai Mustafa itu belajar seperti bukan ilmu agamanya, tapi belajar seni bela dirinya, mulai dari pencak silat, mulai dari ibingan, mulai dari kanuragan sekalipun. Kanuragan kadugalan gitu ah. Ya seperti halnya kedugalan, tapi ya bisa dibilang kadugalan, tapi bisa dibilang ilmu kebatinan juga bisa. Hikmah gitu apa? Bisa dibilang ilmu hikmah. Dulu teman-teman saya sebaya-sebaya belajar ke sana ke Kiai Mustafa. Kiai Mustafa itu orang Bandung berarti? Orang Cililin. Cililin. Ulama belajar itunya. Tapi saya belum tertarik dalam ilmu agamanya, belum tertarik. Mulailah saya ikut-ikutan. Tapi selama setahun mungkin kurang lebih setahun saya nggak dikasih belajar, nggak diladenin untuk belajar itu. Ya mungkin saya suka dibawa-bawa sama Kiai Mustafa tuh hataman Quran, ijazah wirid, seperti zikir hataman Quran tiap malam Jumat tuh suka dipanggil, suka disamperin ke rumah, ayo ikut wiridan kayak gitulah, zikir kayak gitu. Suatu saat saya nanya sama Kiai Mustafa, apa saya tuh pingin belajar seperti teman-teman saya yang gitu ya, pokok belajar silat sampai itu senjata tajam juga nggak mempan. Saya tuh teterak dibacok gitu, cek orang Sunda amat teterak dikadek gitu. Nama tegas cina gitu. Nah disebut gatot gatot kawat tulang besi gitu ya. Ya. Cek bahasa kolot. Nah tapi Kiai Mustafa tuh ngasih pelajaran ke saya kayak gini. Buat apalah ilmu bela diri kayak gitu, itu nggak pantas buat sandi. Muncik Sunda nama kia teu pantes kangge jang sandi mah diajar nu karar itu aya nu leuwih aheng ilmu tik itu nyaeta ilmu salamet. Lamun urang diajar ilmu teuterak dikadek, aya bahasa teuterak dikadek teh aya nu dikadek jeung aya nu ngadek. Ya. Berarti urang aya dina kaayaan riweuh, dina papaseaan. Tak aya nu leuwih alus teh eta nya teh ilmu salamet. Lain teuterak dikadek deui, ieu mah eueuh nu ngadek jeung eueuh nu dikadek salamet. Di mana-mana urang teh loba nu mikanya we, loba nu resep we, loba nu ceuk kasarna naon mikanya. Ditanya mending kuat dikadek atawa mending loba nu mere duit. Saur apa gitu. Ya mending loba nu mere duit atuh urang teh daripada kuat dikadek, mending dipikasieun ku batur atau mending dipikanyah ku batur. Saur apa? Ya orang lebih milih dipikanyah ku batur. Loba dipikasieun ku batur mariweuh ya. Saur apa teh. Ya maaf saya berbicara dengan bahasa Sunda karena emang seperti itulah yang saya terima. Karena kalau dibicarakan dengan bahasa Indonesia kurang pas gitu. Kurang pas gitu ya. Kurang pas dongengnya. Bertahun-tahun ya, mungkin hampir 2 tahun saya belajar di sana sampai pada waktunya. Karena mungkin saya muda lah, masih muda, mungkin karena mungkin masih anak-anak ya, kenakalan saya masih ada belum ngekontrol gitu ya. Belum kontrol sampai pada suatu saat saya naik perahu rakit ke tengah-tengah Citarum sama tetangga. Sungai Citarum. Bukan sungai lagi, Citarum gede aja, Citarum luasnya gitu. Kan Citarum kan ada sungainya, ada walungan, ada yang itunya yang apa yang gedenya. Kalau di Cililin tuh bukan sungainya. Yes, mungkin sungai Citarum lah. Yang gede gitu tuh yang naik rakit ke sana ke tengah. Sendiri tuh ta? Sama tetangga. Sama tetangga. Maklum kakek kan mantan pensiunan tentara. Mantan pensiunan tentara, ya tegas. Ngelihat saya main ke tengah-tengah laut, pulang. Nah di situ ada keanehan juga. Ada keanehan pas saya baru tahu tuh pas udah di pinggir, si orang yang bawa saya naik ke laut itu minta maaf. Itu di tengah-tengah laut emang ada niat saya mau ceburin ke tengah-tengah Citarum. Ada niat jahat. Niat jahat. Ternyata pas dianya mau nendang saya ke tengah-tengah laut itu Citarum, itu ya. Itu perahu rakit itu stabil dengan sendirinya. Saya tuh yang tadinya dia goyang juga, saya nggak ngerasa goyang. Padahal itu kaki saya udah ngelengkah sama, kalau di tengah-tengah itu ada keramba buat
ternak ikan mungkin ternak ya. ikan ya. Nah, saya udah injak ke sana udah, tapi dengan sendirinya itu lautan saya rasa seperti daratan aja. Sampai balik lagi ke pinggir, saya dimarahin sama kakek Yang pensiunan tentara yang itu. pensiunan tentara itu, dimarahin sampai ya ada mungkin gak kontrol bahasa kakek kayak gini, lamun siap ulin deui ka laut